siang. Sekarang saya akan melakukan prosedur healing kimiawi. Adapun alat-alatan bahan yang akan dipersiapkan adalah sarung tangan, kemudian ada kapas yang basah dan kering, kemudian ada timer, tisu, alcohol swab, syringe 3 cc yang sudah berisi natrium NaCl 0,9% untuk irigasi mata apabila terkena mata, cairan kimia, kemudian ada cotton swab, ada mangkok, ada kuas, dan juga ada handuk dan bandana, dan juga ada kipas angin. Untuk persiapan pasien lakukan cuci wajah terlebih dahulu dengan sabun, kemudian lakukan pemotretan untuk melihat wajah pasien sebelum tindakan. Setelah itu pasien diposisikan telentang dengan kepala diangkat 45 derajat dan dipasang handuk dan juga bandana. Persiapan dokter, kita akan memastikan kembali alat dan bahan sudah siap semuanya. Kemudian mulai lakukan cuci tangan dan menggunakan hand spray. Pasien memegang kipas angin untuk mengurangi rasa perih pada saat pengerjaan healing kimia. Setelah itu kita lakukan degreasing dengan menggunakan larutan yang mengandung alkohol. Setelah pasien siap, kita pastikan kembali alat dan bahan telah siap. Operator melakukan cuci tangan dan memakai sarung tangan. Cairan healing GA 50% dituangkan ke dalam mangkok. Kita lakukan penutupan mata pasien dengan kapas basah dan kedua telinga pasien dengan kapas kering untuk menghindari masuknya cairan healing ke mata dan telinga. Kemudian kita oleskan vaselin pada pinggir mata, pinggir hidung, dan pinggir bibir untuk menghindari terjadinya iritasi pada bagian tersebut. Sekarang mulai dilakukan pengolesan peeling. Pengolesan dilakukan secara merata mulai dari daerah yang kurang sensitif, yaitu pada dahi, kemudian pada pinggir pipi, dagu, baru kemudian diikuti bagian tengah wajah. Pengolesan dilakukan dengan cepat dalam waktu 15-20 detik, boleh searah jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam. Pengolesan juga dilakukan sekitar 1 cm di bawah dagu. Kemudian kita hidupkan timer selama 3 menit. Sambil kita observasi apakah terjadi epidermolisis pada wajah atau tidak. Apabila terjadi epidermolisis atau kemerahan di satu tempat saja, bisa kita angkat dengan kapas basah di tempat tersebut. Apabila terjadi di 2 hingga 3 tempat, dapat kita angkat pada seluruh wajah. Apabila tidak terjadi epidermolisis, kita dapat tunggu sampai 3 menit. Lakukan netralisasi dengan penyemprotan netralisasi dari bagian dahi ke bagian bawah dari wajah dengan menghindari masuknya cairan ke mata ataupun bibir. Kemudian setelah itu kita mulai lakukan netralisasi ke seluruh bagian mata.
netralisasi akan terdengar suara berdesis yang menandakan adanya produksi dari gas CO2. Netralisasi dihentikan apabila suara berdesis sudah berhenti. Setelah selesai dilakukan netralisasi, kita angkat dengan menggunakan spons atau kapas basah. Setelah dilakukan netralisasi, kita kompres wajah pasien dengan menggunakan handuk yang sudah diisi dengan air es atau dengan kapas yang diisi dengan air dingin. Oke, saya kompres. Setelah selesai dikompres, keringkan kembali wajah pasien dengan tisu. Kemudian kita perhatikan apakah ada kemerahan pada wajah pasien. Jika ada kemerahan, bisa kita berikan steroid ringan hingga sedang. Pada wajah pasien tidak terdapat kemerahan. Setelah itu, kita berikan tabir surya apabila pengerjaan ini dilakukan pada pagi atau siang hari. Prosedurnya sudah selesai. Nanti di rumah ibu bisa menggunakan pelembab. Pelembabnya terus digunakan setiap 4-6 jam agar kulit tetap lembab, dan ingat menggunakan tabir surya. Ya, tabir suryanya digunakan diulang setiap 2 jam. Kemudian hindari menggosok-gosok wajah. Apabila terjadi pengelupasan, jangan dikupas secara paksa. Okay? Setelah 3-4 hari baru kemudian memakai produk perawatan krim malam yang biasa dipakai.